Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Amalia Tina dalam program Belahan Jiwa. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa MTA TV dan juga pendengar, hari ini dalam program Belahan Jiwa kita akan bahas terkait sabar dan cinta nih. Sabar dan cinta jadikan solusi dalam ujian rumah tangga. Dan hari ini ada yang spesial nih pemirsa dan pendengar, karena hari ini narasumbernya ada 2 orang. Karena kan biasanya kita narasumbernya 1 orang gitu ya, tapi hari ini narasumber kita ada 2 orang. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah nih ya, semakin rame gitu ya program Belahan Jiwa nih hari ini. Narasumbernya 2. Ini di samping saya ini ada Ibu Sumini SPD. Beliau insya Allah nanti akan mengisi gitu ya program Belahan Jiwa di beberapa pertemuan ke depan setelah ini gitu ya Bu Mini ya. Masya Allah, gimana kabarnya hari ini Bu Mini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, walaupun agak sedikit deg-degan gitu katanya, tapi tidak apa-apa. Ini pemirsa juga pastinya ada beberapa yang sudah kenal, ada yang beberapa mungkin belum kenal gitu ya. Ini kalau Bu Mini ini pemirsa pernah lihat Ustadz Marjono gitu ya, yang biasanya ada di kajian Ahad pagi. Nah, ini istrinya Ustadz Marjono, beliau ini Bu Sumini gitu ya. Dan hari ini Bu Sumini bersama dengan Ibu Sri Handayani SH, yang pastinya pemirsa juga sudah kenal gitu ya. Bu Handa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Amel. Alhamdulillah, hari ini nemenin Bu Mini ya, Bu Handa ya. Alhamdulillah baik gitu ya kabarnya Bu Handa. Ini kalau Bu Handa biasanya ngisi di hari Rabu ya Bu Handa ya. Tapi hari ini di hari Selasa gitu ya, berdua sama Bu Mini nih hari ini. Betul. Oke, ini temanya juga menarik nih, sabar dan cinta menjadikan solusi dalam ujian rumah tangga. Tentunya kita juga akan tanya gitu ya ke Bu Mini dan juga ke Bu Handa nih, yang sudah sebagai praktisi rumah tangga gitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang sudah berumah tangga pastinya gitu. Bagaimana sih caranya atau bagaimana penerapannya sabar dan cinta yang menjadi solusi dalam rumah tangga gitu. Nah, sebelum ke materinya hari ini, ke tema hari ini, kita mau kenalan lebih jauh dulu dengan Bu Mini nih ya. Bu Sumini ini nama panggilannya adalah Bu Mini gitu ya. Nah, untuk suaminya ini Ustadz Marjono. Nah, untuk pendidikan terakhirnya apa nih Bu Mini? Saya S1 FKIP UNS. Jadi UNS ya. S1 FKIP UNS ya, alhamdulillah. FKIP Kimia ya. Iya, FKIP Kimia. Dan sekarang putranya berapa Bu Mini? Saya putra ada 3. Putranya 3, putra putri? Putri putra. Oke, putrinya 2, putranya 1. Kebetulan ketiganya ada di pondok semua ya, jadi kita hanya berdua aja. Berdua sama Ustadz Marjono ya. Masya Allah. Iya, ini karena kita sudah kenalan dengan Bu Mini ya, dan tentunya kita juga mengundang Anda pemirsa dan juga pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung dan bertanya ya di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 0811 255 3000. Iya, Bu Sumini, ini untuk program Belahan Jiwa pastinya kita akan bahas terkait masalah-masalah rumah tangga gitu ya, Bu Sumini ya. Dan hari ini temanya adalah sabar dan cinta gitu. Nah, Bu Sumini, bisa disampaikan dulu kepada pemirsa dan pendengar nih, mungkin yang belum tahu gitu ya, apa sih esensi atau mungkin arti dari rumah tangga yang sebenarnya tuh seperti apa sih Bu Mini gitu? Baik, saya awali sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA TV, para pendengar radio yang senantiasa dirahmati Allah, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih dianugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan di MTA TV dalam program Belahan Jiwa. Dan pada pagi hari ini kita mengambil tema
sabar dan cinta sebagai solusi untuk menghadapi ujian rumah tangga. Perlu diketahui para pemirsa dan pendengar semuanya bahwa masih patut kita syukuri juga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di lingkungan, ya. Di lingkungan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran, di mana di yayasan ini telah memberikan satu wadah, gitu, ya. Satu tempat kita bisa belajar bersama, kita bisa mengkaji bersama, mengkaji Al-Quran dan Sunnah, di mana nanti dari hasil kajian bisa kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk para pemudi ataupun para pemuda, ya, khususnya warga MTA yang sudah siap untuk menikah, sudah menapaki usia pernikahan, akan lebih pas lagi kalau mulai dari sekarang sudah banyak belajar, sudah banyak membaca, sudah banyak mencari pengetahuan, pengalaman kaitannya dengan pernikahan. Karena pernikahan adalah jalinan dua orang, laki-laki dan perempuan, yang terikat dalam tali pernikahan. Sehingga ketika pernikahan telah terjadi, maka akan terbentuklah satu rumah tangga. Rumah tangga adalah tempat di mana suami dan istri tinggal bersama untuk membangun keluarga, untuk saling mendukung dan untuk saling berbagi tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini tentunya bisa kita ketahui dari hasil kita belajar mengaji tadi, di mana dari masing-masing suami dan istri mempunyai kewajiban, mempunyai hak yang harus ditunaikan, sehingga hubungan antara suami istri dalam rumah tangga akan berjalan dengan harmonis. Itu ya, rumah tangga adalah tempatnya suami dan istri ini saling mendukung dan berbagi tanggung jawab. Bu Handa bagaimana? Setujukah memang rumah tangga ini adalah tempatnya suami dan istri untuk mendukung, saling berbagi tanggung jawab, begitu? Iya, setuju sekali Mbak Ame. Ini memang di dalam rumah tangga itu harus saling mendukung, kemudian saling mengalah, gitu, ya, saling berkorban, seperti itu harusnya di dalam rumah tangga itu untuk menguatkan cinta. Jadi kalau kata Bu Mini ini yang masih pemuda-pemudi berarti harus belajar dari sekarang, gitu ya. Berarti kalau kata Bu Handa berarti harus belajar mau mengalah, harus belajar mau mendukung, gitu ya, harus belajar mau membagi tanggung jawab, gitu ya Bu Handa ya. Masya Allah, luar biasa. Ini Bu Handa kan juga sudah membangun rumah tangga, Masya Allah, lama sekali, gitu ya. Nah, apakah dalam rumah tangga ini cuman ada senangnya aja Bu Handa? Buat cuplikan atau buat spoiler lah untuk yang belum menikah, apakah memang menikah atau rumah tangga itu isinya cuma senang-senang aja atau gimana sih Bu Handa? Ya, namanya di dalam berumah tangga itu pasti ada konflik, ada ujian. Kita hidup dari lahir sampai besar aja kan ada ujian. Apalagi ketika kita menyatukan dua pasangan hidup yang berbeda. Yang satu mungkin dari lingkungan yang pola asuhnya beda, kemudian juga dari kecilnya kebiasaannya berbeda, gitu ya. Jadi maka harus saling saling mengalah tadi, kemudian juga saling mendukung tadi, kemudian bagaimana kita itu bisa bersabar, bersabar dalam menghadapi pasangan kita, begitu Mbak. Jadi kita harus punya rasa sabar dan maaf itu di dalam hati kita. Kita siapkan space, ruang di hati kita itu kesabaran dan maaf untuk pasangan kita. Karena pasangan kita itu kita mau mencari di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Diri kita pun juga tidak sempurna, gitu ya. Jadi yang paling penting itu kita itu bisa saling memaafkan, juga ada kesabaran di hati
kita. Itu harus ada ruang itu. Iya, betul gitu ya. Harus ada ruang untuk sabar dan juga memaafkan, tadi kata Bu Handa gitu ya. Karena memang dalam rumah tangga ini ternyata tidak hanya yang manis-manis gitu ya Bu Handa ya. Dan Bu Mini juga, apakah memang benar gitu rumah tangga ini nggak hanya yang manis-manis atau bagaimana nih? Kalau ujian dalam rumah tangga itu menurut Bu Mini seperti apa Bu Mini? Jadi gini, mungkin kita kembali ke awal-awal pernikahan gitu nggih. Awal-awal pernikahan mungkin bisa dikatakan masalah belum dirasakan ataupun ujian-ujian belum muncul gitu nggih. Karena mungkin di awal-awal pernikahan itu masih masa ta'aruf, masih masa adaptasi, masih masa saling memaklumi gitu nggih, saling menerima bahkan gitu nggih. Akan tetapi dalam proses berjalannya waktu ternyata tidak hanya sekedar kita cukup untuk memahami, cukup untuk memaklumi gitu nggih. Karena kebiasaan seperti yang dihentikan Bu Handa tadi, dengan karakter yang berbeda, dengan perilaku yang berbeda, pola asuh yang berbeda, dan itu kita hadapi setiap hari. Kita hadapi setiap hari tentu itu akan memunculkan satu rasa kaget gitu nggih. Kok seperti ini terus mungkin gitu nggih. Sehingga dari situlah mungkin akan muncul satu masalah gitu nggih, satu masalah yang membuat kalau tidak segera kita sadari itu nanti akan menjadi lebih panjang masalah ataupun ujian yang datang gitu nggih. Bisa saja nggih, dulu mungkin suami ketika awal-awal menikah masih banyak waktu luang untuk kita bersama berdua gitu ya, dengan istri, bisa saling membantu, saling bekerja sama, kemudian mungkin bahkan secara ibadah pun gitu ya, itu bisa saling bareng-bareng iya terus betul gitu ya. Qiraah bisa simak-simaan gitu ya. Akan tetapi setelah perjalanan panjang ternyata ya dengan adanya kesibukan, dengan tugas-tugas yang lebih banyak, itu ternyata juga membuat hubungan ini juga tidak semulus awal-awal menikah gitu ya. Maka dari situ kita harus segera menyadari gitu ya, dari apa yang sudah kita pelajari ketika mengaji gitu ya. Nah, itu bisa kita jadikan dasar bahwa kewajiban seorang suami istri tidak hanya sekedar bisa memahami, memaklumi dan bisa menerima ini, bukan, tapi lebih kepada seperti Bu Handa tadi, mengedepankan rasa sabar gitu ya, rasa sabar. Sabar tidak hanya menahan amarah, tidak hanya menahan emosi gitu ya, akan tetapi sabar juga berarti untuk memperbaiki hubungan, untuk tetap dalam ketaatan dan dalam kebaikan gitu ya. Sehingga kita akan selalu ingat bahwa seberat apapun ujian yang ada di dalam rumah tangga itu, kita harus sabar untuk menjalaninya gitu nggih. Karena ternyata sabar itu sangat luas sekali maknanya gitu nggih. Dan kalau kita mau lebih dalam mempelajari tentang sabar, itu luar biasa nilai sabar itu gitu nggih. Sehingga disitulah Allah memberikan satu jalan keluar bagaimana suami istri harus saling bisa mengedepankan kesabaran gitu nggih, untuk menghadapi masing-masing pasangan, sehingga jalannya rumah tangga akan bisa berjalan dengan harmonis. Harmonis gitu ya. Dan apakah berarti kalau misalnya ujian, kan banyak juga yang menganggap bahwa ujian dalam rumah tangga tuh kayak rintangan gitu, Bu Mini dan Bu Handa ya. Sampai-sampai ada yang merasa di dalam rumah tangga tuh, oh jangan-jangan saya nggak cocok nih sama suami saya yang sekarang, atau jangan-jangan saya nggak cocok sama istri saya yang sekarang. Nah, kalau seperti ini, apakah memang ujian ini tandanya kita tuh nggak cocok sama pasangan kita, atau bagaimana Bu Handa? Ya, sebagaimana tadi bahwa itu adalah ujian kesabaran, bahwa di dalam kehidupan ini, kalau kita itu seorang muslim, itu kan hidup kita itu dalam keadaan apapun itu kan baik gitu ya. Ketika kita itu mendapatkan kesenangan, mungkin ketika tadi seperti dikatakan Bu Mini, menikah pertama bisa bareng-bareng, bisa sepakat gitu ya Mbak ya. Jadi bisa sholat bareng-bareng, bisa kemana-mana, hatinya juga
terpaut gitu nggih. Itu kan ujian kesenangan gitu nggih. Maka kita harus bersyukur dengan itu. Makanya bentuk syukurnya gimana? Ya tadi dengan menambah dekat kita kepada Allah, bentuk syukur kita agar itu tetap terjaga dengan baik. Namun ada juga yang mungkin di awal-awal pernikahan itu diuji dengan kesabaran. Mungkin dulu gitu nggih, sebelum kita itu menikah itu biasanya itu kan kita itu punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Kemudian realitanya kok beda gitu nggih. Mungkin dulu saya itu kepinginnya umpama nggih, ketika saya menikah itu yang saya pinginnya sudah bagus, saya inginkan agamanya kayak gitu nggih. Tapi saya umpama saya yang diinginkan itu yang sudah hafal 30 juz, ternyata kok suami saya baru 1 juz kayak gitu kan. Itu kadang membuat ini ya Mbak, kok tidak sesuai yang saya inginkan seperti itu. Maka kita harus memahami, kita harus sabar. Oh ini mungkin peluang saya, mungkin saya hafal 30 juz, pasangan saya kok baru 1 juz gitu. Maka tugas saya ini ya untuk bareng-bareng supaya pasangan saya juga bisa. Kemudian juga mungkin sudah biasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah itu nggih, kemudian sholat sunnah. Kok ternyata keluarga suami saya, mama kita perempuan, kok belum seperti itu. Oh ini Allah berikan kepada saya untuk bersabar, dan ini jalan dakwah saya. Jadi dengan seperti itu kan dalam kehidupan saya menikah itu memang dalam rangka untuk melaksanakan keimanan gitu nih, dalam rangka untuk berdakwah. Jadi akan merasa bahagia, dan biasanya kalau yang di awal-awal seperti itu nggih Mbak, itu nanti dia di akhir itu akan merasakan manisnya Mbak. Jadi ketika mungkin nanti pasangan kita yang dulu kita kira jauh sekali dari ekspektasi saya, oh ternyata ini adalah mutiara. Kalau perempuan ya mungkin mutiara yang terpendam yang selama ini saya cari itu ternyata ini, begitu Mbak Amel. Jadi dilihat selalu dari sisi positifnya gitu ya. Iya Bu Handa dan juga Bu Mini, ini kita perlu istirahat sebentar gitu ya untuk kita lanjutkan nanti materinya terkait sabar dan cinta di segmen kedua. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Belahan Jiwa, masih dengan tema sabar dan cinta jadi solusi dalam ujian rumah tangga. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 02716793.000, atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di WA dan SMS di nomor 08112553.000. Kita masih bersama dengan narasumber kita dari Keputrian MTA Pusat, ada Ibu Sumini SPD dan juga Ibu Sri Handayani SH gitu ya. Tadi kita sudah bahas gitu terkait sabar dan cinta dalam rumah tangga. Tadi kita sudah bahas apa sih esensi dari rumah tangga, dan juga kita sudah bahas ujian-ujian dari rumah tangga ini seperti apa. Dan tadi sebelum iklan gitu ya Bu Handa sempat menyampaikan ujian dalam rumah tangga ini ternyata tidak hanya kesusahan gitu ya, tidak hanya suatu hal yang susah, tidak hanya suatu hal yang menyedihkan, suatu hal yang buruk, tapi ternyata kesenangan ini juga termasuk ujian dalam rumah tangga gitu. Nah, berarti kalau rumah tangga nih Bu Handa ya, memang ujian ini normal diterima oleh semua pasangan atau bagaimana nih Bu Handa? Ya, namanya ujian dalam kehidupan itu keniscayaan. Jadi suatu yang pasti. Kalau kita itu kan di dalam tuntunan kita, di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, itu kan dikatakan bahwa kita itu akan diuji. Apakah kamu akan merasa beriman? Apakah kamu itu sudah beriman sebelum datangan ujian kepada dirimu. Kemudian ujian itu kan juga bermacam-macam. Jadi ada yang kekurangan buah-buahan sampai kehilangan jiwa seperti itu Mbak. Jadi memang itu ujian itu pasti ada dalam kehidupan itu, apalagi di dalam rumah tangga. Dan tadi kalau di tema disebutkan solusinya adalah sabar dan cinta gitu. Sabar ini berarti harus kita pupuk terus gitu ya Bu Handa ya? Iya betul.
Berarti pupuk terus. Iya, harus dimiliki setiap pasangan gitu ya, mau itu suami ataupun istri berarti. Iya, yang ini apa namanya, dan akibat dari kesabaran kita itu kan ini pahalanya kan unlimited, Mbak. Jadi kemudian juga kesabaran itu kan ciri dari orang yang bertakwa itu kan sabar. Maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk bisa menjadi sabar. Walaupun sabar itu memang mudah untuk dikatakan, tapi untuk dilaksanakan dalam kehidupan itu memang berat. Tapi kita sebagai orang yang kepengen menjadi orang yang beriman, untuk mendapat predikat itu kita harus memang sabar. Masya Allah, sabar jadi ini ya, ukuran sampai mana bertakwanya seseorang gitu ya Bu Handa ya, Masya Allah. Tadi selain sabar ada juga cinta gitu untuk jadi solusinya. Kita mau tanya ke Bu Mini nih, cinta itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih Bu Mini? Apakah bentuknya kayak gini atau gimana tuh Bu Mini? Cinta itu bentuknya seperti apa? Baik. Kalau anak-anak kecil bilangnya cinta itu kayak daun waru gitu. Tapi tentu kita sebagai orang yang Islam gitu ya, cinta dalam Islam itu adalah satu komitmen, satu pengorbanan. Jadi bukan hanya sekedar perasaan suka, perasaan tertarik atau terhadap pasangan, itu bukan ya. Tapi lebih kepada menghargai perasaan pasangan kita gitu ya. Tidak ada atau terbentik sedikit pun untuk menyakiti perasaannya, untuk membuat kecewa, untuk membuat sedih, bahkan cinta itu berusaha betul membuat pasangan kita itu untuk bagaimana bisa bahagia gitu ya, bahagia. Walaupun dengan ujian-ujian yang tadi sudah disebutkan banyak sekali gitu ya, tapi itulah solusi bagaimana kita untuk menghadapi ujian dalam rumah tangga itu. Selain dengan kesabaran adalah dengan cinta. Kita pupuk terus, kita buat komunikasi dengan pasangan kita, bagaimana menyelesaikan ujian yang ada gitu ya. Seperti disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 ya, tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, disitulah mawaddah, bagaimana rasa kasih sayang, rasa menghargai, rasa merawat dan rasa untuk tidak terbentuk sedikit untuk menyakiti itu akan terbentuk gitu ya, kalau rasa cinta itu sudah tertanam dalam hati kita, sehingga insya Allah ujian apapun yang datang kita tidak akan salah paham gitu ya, tidak akan terjadi perselisihan yang berkepanjangan gitu, insya Allah. Masya Allah gitu ya, memang berarti cinta ini tidak hanya hal-hal yang tadi menyenangkan gitu ya, berarti cinta tuh berarti saya harus bikin dia seneng, saya seneng gitu ya, tapi ternyata cinta itu tidak hanya itu, cinta itu ada juga pengorbanan. Nah, pengorbanan kan ini berarti ada salah satu pihak yang harus berkorban gitu ya, menekan egonya, ada yang tadi harus sabar gitu kata Bu Handa, berarti ini juga salah satu bentuk cinta gitu ya Bu Mini ya. Masya Allah, luar biasa nih ya. Nah, untuk menerapkannya ini seperti apa? Bagaimana cara kita bisa menggunakan sabar dan cinta dalam rumah tangga nih? Monggo Bu Handa dulu. Bagaimana cara penggunaannya Bu Handa? Ya, ketika pasangan kita gitu, umpama ini kita itu sedang ujian kita itu pada pasangan kita. Yang pertama tadi bahwa kita harus menyiapkan itu space, ruang di hati kita untuk itu sabar tadi dan memaafkan tadi. Jadi ketika kok suami kita mungkin sudah berkali-kali kita itu tidak senang dengan perilakunya gitu, kemudian kita itu juga sudah menegur berkali-kali tapi kan belum berubah. Begitu, maka kita itu sebagai seorang istri akan tetap berusaha berjuang sekuat tenaga untuk menasehati suami kita dengan mungkin dengan cara ini kok belum bisa, mungkin cari cara lain apa yang menjadi kesukaannya, mungkin ketika saya itu menegur itu saya itu terlalu menggurui, itu maka tidak bisa diterima oleh suami kita. Maka mungkin kesenangan suami saya itu apa, mungkin sukanya jalan-jalan bareng, ketika jalan-jalan itu mungkin kita bisa sampaikan bahwa saya tidak suka dengan
perilaku ini karena ini tidak sesuai dengan mungkin kita kan sama gini, pedoman hidupnya itu sama. Ketika suami kita itu salah, itu menurut Al-Quran dan Sunnah ini salah, maka saya tugas saya sebagai istri adalah membenarkan. Mungkin cara saya membenarkan selama ini belum bisa diterima, maka Mbok mari tolong saya ini benar, kalau ini saya benar, maka ikutilah apa yang saya nasihatkan. Tetapi kalau yang saya sampaikan ini, saya nasihatkan ini salah, maka saya minta maaf. Tetapi kan ini kalau kita itu sudah tahu benarnya gitu nggih. Tapi kadang kalau suami kita itu kan kalau digurui sama istrinya kan tidak mau. Jadi harus ada pihak ketiga, apalagi kalau kita itu di tempat yang ngaji gitu, mungkin kita bisa yuk kita ke ustadz kita, mana siapa yang benar. Kalau nanti penjenengan suami kita itu yang benar, saya minta maaf dan saya tidak akan merintangi perilaku itu. Tetapi kalau penjenengan yang salah, maka penjenengan harus berubah. Harusnya seperti itu. Itu hal kecil gitu ya, yang bisa dilakukan gitu yang bisa dilakukan dalam rumah tangga. Kalau misalnya ujiannya dalam rumah tangga ini memang sudah terlalu berat dan dua orang saja tidak cukup untuk menyelesaikan gitu ya, perlu ada pihak ketiga yang bisa membantu untuk menyelesaikan ujian-ujian dalam rumah tangga gitu. Nah, ini sudah ada pertanyaan Bu Handa dan juga Bu Mini dari Kurnia di Klaten. Assalamualaikum. Bagaimana caranya bersabar ketika serumah dengan mertua yang belum mengaji dan menuntut ini itu? Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Monggo Bu Handa dijawab. Ya, terima kasih kepada Mbak Kurnia atas pertanyaannya pada siang hari ini. Jadi ketika itu konflik dengan mertua gitu ya. Bersabar ketika serumah dengan mertua gitu. Iya, gitu nih. Jadi ketika kita itu bersama mertua itu memang dengan siapapun kita itu kan kalau hidup bersama itu mesti ada permasalahan begitu nih. Maka kita cari penyelesaiannya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama kita itu mengidentifikasi masalahnya. Jadi kalau kita itu kayaknya benang ruwet gitu nggak, kayaknya tidak bisa, ini bingung bagaimana, maka kita karena kesabaran ini tadi kita bisa mengidentifikasi, oh mertua saya itu umpama pengennya seperti ini kayak gitu dan saya tidak bisa, maka bareng-bareng kita solusi gitu nggak. Kemudian kita mencari solusi. Dalam mencari solusi itu sebelumnya jangan kita itu emosi nih. Jadi identifikasi, kemudian ketika ketemu oh masalahnya ini, maka kita tenang dulu, karena kalau kita emosi kemudian menyelesaikan masalah itu akan menjadi tambah masalahnya. Ya, kemudian kita tenang, kemudian kita bermusyawarah. Tadi jangan sampai malah menjauh. Jadi biasanya orang itu kalau lagi konflik itu kan kepengennya menjauh. Jadi daripada nanti rame dah pergi aja, jadi biarlah masalah itu menguap gitu, menguap dengan sendirinya, jadi tidak terselesaikan. Kemudian kita sakit hati terus karena mungkin menyakitkan bagi kita, tetapi bagi mertua itu omongan biasa gitu. Saya itu tidak menyakiti, mungkin maksud saya itu mengajari kayak gitu. Tetapi ketika kita itu bareng, kemudian kita bertemu, apalagi kalau bisa itu dengan anaknya gitu, jadi mertua, suami kita dengan kita gitu, kita bertemu, kita selesaikan dengan baik-baik apa yang diinginkan oleh mertua itu, kemudian dari kita sebagai menantu, kemudian kita juga lihat lagi apakah yang diinginkan oleh mertua ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, perintah yang harus saya turuti atau tidak. Jadi semua itu kita kembalikan bahwa pada pedoman hidup ini, kalau yang diinginkan mertua itu diperbolehkan atau malah diperintahkan, mungkin kamu kalau ngaji jangan terlambat ya, umpama seperti itu, atau kamu apa gitu nggak,
tolong itu tengok saudara-saudaramu, itu kan perintah yang baik gitu nggih. Tolong kamu ke sana, ke budemu, tengok ke sana kayak gitu, itu kan yang baik. Maka harus kita turuti. Tapi ketika perintahnya itu tidak benar, tidak baik, maka tugas kita itu membenarkan, menasehati dengan cara yang baik. Walaupun nanti penerimaannya seperti apa, tetapi ketika kita niat kita itu baik, insya Allah nanti akan ada jalan keluar. Seperti itu, Mbak. Insya Allah gitu ya. Juga tetap kita terapkan sabar dan cinta gitu ya dalam menghadapi mertua gitu. Jadi tidak hanya ke suami, ke mertua pun kita juga bisa terapkan sabar dan cinta untuk jadi solusinya gitu ya. Kepada semua orang. Kepada semua orang ternyata ya. Sabar dan cinta ini bisa digunakan tidak hanya ke pasangan aja gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, sabar dan cinta dalam rumah tangga, kalau tadi di awal-awal juga sudah disinggung gitu ya. Kalau di awal tadi, kalau masih awal masa pernikahan sih oke-oke aja gitu ya. Kita semuanya sabar, kita akan berusaha saling mencintai, kita akan berusaha saling sabar gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, seperti sabar dan cinta ini kayak semakin mahal gitu harganya. Nah, gimana caranya kita bisa menguatkan sabar dan cinta dalam rumah tangga nih Bu Mini? Dan harapannya kan pastinya selamanya gitu ya. Saat rumah tangga ini berlangsung, kita bisa terus terapkan sabar dan cinta ini gitu. Baik. Kita kembali lagi ke ujian gitu. Ujian itu tujuannya untuk mengetahui kadar keimanan seseorang gitu. Dan kalau orang itu sudah sabar, maka dimasukkan Allah sebagai orang yang beruntung gitu. Sehingga maka dari situ kita jadikan dasar gitu. Bagaimana sabar dan cinta yang ada di dalam hati kita itu untuk selalu kita tumbuhkan, untuk selalu bahkan kita kuatkan gitu ya. Cara yang mungkin sederhana gitu ya. Yang pertama adalah kita selalu menjalin komunikasi dengan pasangan kita dengan penuh rasa kasih sayang, dengan kelemah lembutan dalam bertutur kata, kemudian saling terbuka gitu ya, saling terbuka. Sebenarnya ada apa, kenapa kok hanya diam saja, kenapa kok tidak memberikan respon apapun gitu ya. Udah kita tanyakan, duduk bersama, kemudian kita komunikasi dengan baik. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menghargai pasangan, walaupun itu hanya sekecil apapun yang diberikan gitu ya. Mungkin suami membantu kita menyelesaikan pekerjaan rumah tangga misalnya gitu. Atau yang mudah mungkin membantu masak gitu. Ya kita ucapkan terima kasih gitu ya, kita ucapkan terima kasih, dan kita juga berusaha mengimbangi dengan dengan melayani suami dengan lebih baik lagi gitu ya. Itu menghargai pasangan kita. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara saling tidak saling menyalahkan ya. Ketika ada konflik, ketika ada perselisihan itu jangan pernah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akan tetapi masing-masing saling introspeksi diri gitu ya. Kemudian dengan tenang bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan konflik yang ada gitu ya. Kemudian yang keempat bisa dilakukan dengan cara selalu membuka pintu maaf seperti yang dikatakan Ibu Hante tadi, bahwa kita harus selalu siap untuk meminta maaf kalaupun kita melakukan kesalahan, dan jangan segan untuk memberikan maaf kepada suami kita meskipun pasangan kita tidak meminta maaf gitu ya. Jadi kita harus sudah menyiapkan itu, karena bagaimanapun juga bentuk ketaatan seorang istri adalah kepada suami itu adalah yang nomor satu gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menghargai, benar-benar melayani, benar-benar menjaga suami kita agar selalu bisa memahami kita, bisa menerima kita dengan sepenuh hati gitu ya. Kemudian yang terakhir caranya adalah dengan banyak berdoa. Ya, bagaimanapun semuanya kita pasrahkan pada yang di atas gitu ya, bahwa apapun itu ujian dan kesabaran yang kita lakukan tanpa campur tangan Allah, kita tidak akan ada artinya gitu ya. Sehingga sabar ujian kita mohonkan kepada Allah untuk kebaikan-kebaikan pasangan kita, untuk kemudahan-kemudahan dalam rumah tangga kita, sehingga insya Allah rumah tangga kita akan berjalan harmonis dari awal sampai akhir hayat.
Masya Allah gitu ya. Tadi untuk caranya menguatkan sabar dan juga cinta dalam rumah tangga. Yang pertama adalah selalu menjalin komunikasi yang baik, tentunya kasih sayang dengan kasih sayang, lembut dan juga komunikasi yang terbuka. Lalu dengan menghargai pasangan. Dan yang ketiga adalah tidak saling menyalahkan. Yang keempat selalu memaafkan gitu. Dan yang kelima adalah banyak berdoa. Masya Allah gitu ya. Ini tentunya harus kita selalu kuatkan, harus selalu kita pupuk gitu ya, karena memang sabar dan cinta ini salah satu bekal untuk kita bisa mengarungi rumah tangga gitu ya, kita bisa menjalani rumah tangga sampai tentunya harapannya selamanya gitu ya Bu Mini dan juga Bu Handa ya. Tidak ada batasnya dan ini tentunya harapannya adalah selamanya gitu. Ini satu lagi pertanyaan ya Bu Handa ya dari pemirsa. Ini saya bacakan agak cepat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, ini adik saya sudah ditinggal pergi suaminya selama 7 tahun karena hasutan mertua dan tidak dinafkahi lahir dan batin. Sudah punya anak 1, juga tidak dinafkahi dan tidak peduli biaya sekolahnya. Selama ini keluarga tetap bersikap sabar, namun saya yang melihat ingin bertindak dan menyelesaikan permasalahan adik saya dengan cara menceraikan secara baik-baik adik saya gitu ya, yang ditakutkan akan kehilangan anaknya andai hak asuh diminta di tangan ayahnya. Mohon solusinya, saya harus bertindak yang terbaik bagaimana? Terima kasih dari hamba Allah di Kendal. Monggo Bu Handa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu ya ini. Ibu ya, hamba Allah yang ada di Kendal. Jadi bahwa setiap permasalahan di rumah tangga itu sebaiknya yang menyelesaikan adalah pasangan itu sendiri. Jadi kita orang luar itu hanya bisa memberi masukan, tetapi sebenarnya yang untuk bisa menyelesaikan itu tadi ya pasangan itu sendiri. Jadi sebaiknya dicari apa penyebab permasalahannya. Kalau tadi itu sudah ditinggal, kemudian mencari solusi bareng-bareng. Jadi mungkin bisa dikumpulkan dari keluarga sana, keluarga suami, kemudian juga ada pihak dari keluarga istri, kemudian dimusyawarahkan bagaimana baiknya, seperti itu. Jadi sebagai ibu tadi mungkin bisa memberi masukan, jadi bagaimana cara menyelesaikan. Kalau di dalam Al-Quran itu kalau kita sedang berselisih antara pasangan suami dan istri, kalau tidak bisa maka ada pihak dari pihak dari satu suami kemudian juga pada istri begitu untuk menyelesaikan bareng-bareng. Bisa dimusyawarahkan gitu ya. Nanti langkah terbaik yang bisa diambil tuh apa gitu. Oke, semoga bisa menjawab tadi ya pertanyaannya dari hamba Allah di Kendal. Masya Allah luar biasa sekali hari ini ya ilmunya terkait sabar dan cinta. Ini tentunya jadi solusi dalam rumah tangga. Kalau misalnya saat ini ada ujian gitu ya dalam rumah tangga, mumet gitu ya, pusing, itu ini apa sih solusinya gitu ya. Berarti tetap coba gitu ya untuk gunakan sabar dan cinta gitu ya. Semoga bisa jadi solusi dalam setiap masalah rumah tangga. Masya Allah. Terima kasih Bu Mini dan juga Bu Handa sudah menyampaikan materi hari ini. Semoga tentunya sehat selalu untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program Belahan Jiwa, saya Amaliatina dan juga kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.